Kawan-kawan ketemu lagi di Ajim Talk edisi terbaru dengan tamu spesial Bung Kahar. Bung Kahar, apa kabarnya? Ya, baik Bang Azim, kabar baik. Baik, Alhamdulillah. Bung Kahar, kita mau ngobrolin tentang apa yang beberapa waktu lalu sempat diberitakan, yaitu terkait dengan Kemenkes yang menyentil orang-orang kaya yang masih menggunakan BPJS Kesehatan. Padahal secara finansial mereka mampu untuk membiayai pengobatan mereka sendiri. Terkait berita tersebut, saya pengen tahu nih tanggapan dari Anda sebagai aktivis buruh atas pernyataan dari Kemenkes tersebut. Ya, yang pertama kita mesti dudukkan dulu begitu ya tentang makna dari jaminan sosial. Karena kalau kita bicara tentang BPJS Kesehatan, itu kan sebenarnya adalah salah satu program dari jaminan sosial. Itu adalah jaminan kesehatan. Dan oleh karena itu, yang namanya jaminan kesehatan, itu mestinya adalah menyeluruh cakupannya. Dia untuk seluruh rakyat, mau orang miskin, mau orang kaya, maka dia harus mendapatkan yang namanya jaminan kesehatan itu. Dan tentu saja bagi orang miskin, mereka yang tidak mampu, maka tanggung jawab negara lah untuk mengiur, untuk membayar apa yang menjadi tanggungan itu. Dan begitu juga bagi orang kaya, kalau karena dia mampu, maka dia mengiur dirinya sendiri. Mestinya konsep yang kalau kita mau terapkan ini secara sungguh-sungguh, secara benar-benar begitu ya, yang namanya jaminan kesehatan itu adalah standar dasar. Maka mestinya untuk seluruh rakyat, itu semuanya ditanggung oleh negara, dijamin oleh negara, sehingga nanti siapapun dia yang kemudian dia sakit, maka paling tidak dia mendapatkan jaminan dasar terkait dengan kesehatannya. Nah, soal kemudian ada orang kaya yang kemudian dia masih menggunakan BPJS Kesehatan, itu juga dalam konteks ini juga tidak perlu dipersoalkan karena mereka adalah warga negara yang juga berhak untuk mengakses untuk berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Tapi tentu saja karena dia punya kemampuan, dan kalau dia ingin mendapatkan lebih begitu, mendapatkan pelayanan yang lebih baik, maka dia bisa membayar sendiri, mendanai sendiri dari biaya kesehatannya itu. Jadi untuk platform dasar, untuk yang paling dasar, maka itu adalah untuk seluruh rakyat. Dan kemudian ketika ada orang yang mampu untuk menambah benefit begitu ya, memanfaatkan lebih, kemudian dia ingin mendapatkan standar yang lebih tinggi dari apa yang diatur dalam BPJS Kesehatan, maka boleh dia membayar sendiri dan itu dimungkinkan. Maka kalau kemudian Menteri Kesehatan mengatakan bahwa orang-orang kaya itu menggunakan BPJS Kesehatan padahal mereka mampu untuk membayar sendiri, itu juga dalam konteks itu tidak tepat begitu ya. Karena dia juga punya hak untuk mendapatkan itu. Hanya saja kalau orang-orang yang kayak itu ingin mendapatkan lebih, maka dia boleh untuk kemudian membayar sendiri benefit yang lebih tinggi itu. Jangan sampai kemudian ketika kita mengaminkan ketika orang-orang kaya itu masih saja menggunakan BPJS, maka nanti menteri juga akan punya pikiran, kan para buruh itu sudah tidak lagi miskin. Orang yang mampu membayar apa namanya BPJS secara mandiri, secara sendiri. Maka ya buruh harus membayar sendiri dong orang-orang yang kemudian apa namanya bekerja dan mendapatkan penghasilan itu. Jadi jangan sampai kemudian pikiran-pikiran bahwa mereka yang mampu dan tidak mampu itu kemudian mempengaruhi tentang layanan dasar dari adanya BPJS Kesehatan itu. Saya kira itu Bang Azim. Kita mesti meletakkan tentang bahwa yang namanya jaminan sosial itu berlaku untuk seluruh rakyat dan standar dasarnya harus dipenuhi. Bagi mereka yang kemudian ingin mendapatkan lebih, maka itu adalah membayar sendiri begitu. Baik, Bung Kahar, bicara tentang BPJS Kesehatan, itu sebenarnya awalnya kan perjuangan dari kawan-kawan buruh ya, melalui KJS waktu itu. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa sih semangat kita waktu perjuangan KJS itu tentang BPJS? Ya, saat itu semangatnya gotong royong begitu ya. Gotong royong artinya mereka yang mampu itu membantu yang tidak mampu. Dan kemudian karena dia adalah konsep gotong royong, maka yang tidak mampu itu tidak seperti dibantu. Yang tidak mampu memang dia mendapatkan haknya untuk kemudian mendapatkan pelayanan yang lebih. Ini berawal dari satu pameo yang saat itu muncul ketika perjuangan KAJS dilakukan, itu tentang orang miskin dilarang sakit. Dulu itu kalau ada orang miskin dan karena dia tidak mendapatkan jaminan kesehatan, tidak diikut sertakan dalam jaminan kesehatan, maka dia tidak akan punya akses untuk bisa berobat karena biaya berobat sangat mahal begitu. Hidup sehari-hari saja susah, apalagi kemudian dia harus berobat. Maka kemudian muncul pameo itu, kalau ada orang miskin
dia ditolak berobat di rumah sakit, maka seolah-olah orang miskin itu tidak boleh sakit, maka orang miskin dilarang sakit. Nah, dalam kaitan dengan hal itu, Komite Aksi Jaminan Sosial yang dimotori oleh Gerakan Buruh pada saat itu memperjuangkan ada satu jaminan kesehatan yang dia mencakup keseluruhannya. Jadi mencakup seluruh rakyat, mencakup seluruh penyakit. Jadi mulai dari lahir sampai kemudian meninggal dunia, dari penyakit yang paling ringan sampai penyakit yang paling berat, itu mestinya ditanggung dalam jaminan kesehatan itu. Itu yang kemudian dicita-citakan oleh KJS pada saat itu ketika memperjuangkan Undang-Undang BPJS diberlakukan. Dan satu lagi, waktu itu slogan yang diusung adalah sehat hak rakyat. Jadi kesehatan itu adalah haknya rakyat. Karena kesehatan adalah haknya rakyat, maka kewajiban negara lah memberikan uh, hak dari rakyat itu. Kan kalau namanya hak kan didapatkan, hak itu diterima. Kesehatan sebagai hak rakyat, maka rakyat itu menerima pelayanan kesehatan itu. Dan kebalikan dari hak itu kewajiban. Nah, kalau rakyat berhak mendapatkan jaminan kesehatan, maka kewajiban negara memberikan pelayanan dari kesehatan itu. Itu konsep awal yang kemudian diperjuangkan oleh KJS. Karena pada saat itu tidak ada konsep seperti ini. Undang-undangnya sudah ada, tapi kemudian pemerintah tidak mau menjalankan, sehingga terjadilah aksi-aksi besar, dorongan yang dilakukan oleh kawan-kawan KJS, kemudian muncul Undang-Undang BPJS. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa keberadaan Undang-Undang BPJS saat ini adalah buah dari perjuangan dari kaum buruh. Orang-orang yang saat ini, yang waktu itu tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan saat ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, itu saya kira juga menikmati apa yang diperjuangkan oleh kaum buruh pada saat itu. Bugar, pertanyaan terakhir dari saya. Bagi kawan-kawan buruh, pastian jaminan sosial itu seperti apa? Oh iya, kalau kita bicara tentang gerakan buruh, sebenarnya kan memperjuangkan tiga hal secara substansi. Yang pertama adalah kepastian pekerjaan, kemudian kepastian pendapatan, dan yang ketiga adalah tentang kepastian akan jaminan uh, sosial. Nah, bicara tentang jaminan sosial, itu kita bicara sebenarnya sesuatu yang esensial, yang mendasar bagi kaum buruh. Kita menyebutnya adalah jaminan sosial semesta, sepanjang hayat begitu. Jadi kalau kita bicara tentang jaminan sosial, kita bicara tentang banyak hal. Yang pertama adalah tentang jaminan kesehatan tentu saja. Kemudian ada jaminan hari tua, ada jaminan kematian, ada jaminan kecelakaan kerja. Kemudian ada juga jaminan yang namanya jaminan pengangguran begitu. Tapi juga ingat bahwa ada juga misalnya kalau kita juga butuh menyekolahkan anak, maka mestinya juga ada yang namanya jaminan pendidikan. Kemudian rakyat itu juga punya hak untuk mendapatkan rumah, punya rumah begitu. Maka mestinya juga ada namanya jaminan perumahan. Kemudian ketika kita bekerja dan kemudian rentan kehilangan pekerjaan, mestinya juga ada yang namanya jaminan pengangguran begitu dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk juga Partai Buruh beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan ingin memperjuangkan yang namanya jaminan makanan. Kan orang yang lapar itu dia butuh makan, maka harus ada jaminan makanan begitu bagi rakyat, bagi orang-orang miskin yang kemudian supaya dia tidak kelaparan. Jadi pendek kata adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, yang itu adalah mencakup tentang kebutuhan dasar dari rakyat. Apa kebutuhan dasar? Ya tadi soal pendidikan, soal kesehatan, soal perumahan, soal makanan, bahkan termasuk soal pakaian, itu mestinya ada jaminannya. Jadi tidak boleh ada warga negara yang kemudian dia tidak bisa memenuhi standar minimal dari hidup gara-gara tidak ada jaminan yang diberikan oleh negara. Jadi saya kira itu yang kemudian diperjuangkan oleh kaum buruh, yang kemudian kita mengistilahkan tentang kepastian akan adanya jaminan sosial. Jadi warga negara mesti dijamin bahwa dia bisa hidup normal, tidak kelaparan, tidak kedinginan karena dia tidak punya pakaian, kemudian dia tidak bisa makan, tidak bisa menyekolahkan anaknya dan sebagainya dan sebagainya. Itu saya kira hal yang kemudian menjadi konsentrasi utama dari gerakan buruh untuk memastikan adanya jaminan sosial itu, Bung Azim. Baik, Bungkar, yang saya simpulkan dari pernyataan Anda bahwa apa yang tercakup dalam jaminan sosial adalah menjadi sebuah kebutuhan dasar dari rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ya, betul-betul sekali. Baik, Bungkar, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang sedang berada di luar sana. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bungkar, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bung Azim. Sampai ketemu lagi.